kegaduhan ya saya minta maaf atas kegaduhannya. Kegaduhan ya saya minta maaf atas kegaduhannya. Yang perlu dicatat, saya tiap tahun tuh wayangan sebelum pandemi, bahkan setahun bisa 2 kali. Artinya memang tahun ini niat untuk wayangan. Kalau kemudian wayangan ini dikira merupakan respon dari persoalan wayang yang terjadi, saya pikir kurang pas. Lho ya apik. Apik nggih ngoten niku. Wong budaya nggih, ora dimusnahkan iku yang sekawan. Dalang itu punya otoritas, sehingga lakon yang dipentaskan itu ya terserah dalang. Saya pun tidak tahu kemudian ada adegan seperti itu. Nah, saya ketemu adegan dia ketika adegan itu dipentaskan. Bener wayang kulit haram ngono ke para astagfirullahaladzim. Ya lah. Ketika itu muncul, demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada briefing, nggak ada tekanan, nggak ada permintaan. Saya tahu begitu dalam wayang itu muncul. Sebelumnya sama sekali nggak tahu. Apa kemudian yang Anda lakukan? Dan ini sudah diklarifikasi sama dalangnya. Lho iki tinggalannya nenek moyang Kang Suwargi, tinggalannya para wali. Lho, kok mengarti musnahke? Jadi begini, begitu muncul, nggak mungkin saya menghentikan pentas di tengah, menghentikan itu di tengah-tengah pentas. Karena saya akan masuk ke domainnya dalang. Dan kalau itu dilakukan, saya akan dikritik oleh teman-teman dalang. Karena nggak ada kebiasaan dalang mentas itu dihentikan, Mas. Gitu. Maka setelah selesai baru saya ngomong, ini adegan ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Saya cuma menyatakan demikian kepada dalangnya setelah acara selesai. Kemudian apa jawaban dari Ki Warseno? Itu beliau bilang ini ekspresi kami sebagai dalang, dan dia tidak nyebut nama ketika pentas itu. Kalau kemudian itu ada interpretasi waktu itu ya silakan penonton yang menilai. Tapi yang perlu dicatat, Ki Warseno atau anaknya sama sekali tidak menyebutkan nama. Pemirsa, sebuah pementasan wayang ramai diperbincangkan di jagat media karena ada adegan pertikaian wayang dengan seseorang sosok yang dinilai mirip pendakwah lain. Dimusnahkan. Ya, ono masuk. Nah, ini iki rasakan cangkem cukup satu kata, lanjutkan. Musnahkan, musnahkan. Karamallahu ta'ala. Tetapi begini Gus, kalau misalnya kita bicarakan terlepas, ya saya minta maaf atas kegaduhannya. Anda minta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan karena atas kegaduhannya. Tapi kalau soal konten wayang itu urusan dalang, bukan urusan saya. Oke, sebagai tuan rumah saja minta maaf ya karena itu digelar di pesantren Anda begitu ya? Ya, dan saya nggak tahu adegan itu akan terjadi. Saya minta maaf karena kegaduhannya. Kalau soal konten dan isinya itu tentunya domainnya dalang. Tuh, karena ini terjadi kegaduhan, ya saya minta maaf. Apa paling wayang kulit haram tenan. Gamelan. Oh, wayang kulit babi paling niku haram. Enak kulit melinjo. Mungkin kok sekarang dengan prokes yang bisa kita lakukan ya kudu ditanggap. Ya jangan segitu dong. Ana cuma bawa 5 rial. Dalang itu punya otoritas, sehingga lakon yang dipentaskan itu ya terserah dalang. Saya pun tidak tahu kemudian ada adegan seperti itu. Nah, saya ketemu adegan dia ketika adegan itu dipentaskan. Ya gue rasa wayang rasakan yang canggung gue.
sosok yang habis babak belur dalam pertunjukan Mas wayang. Juan, ya saya minta maaf atas kegaduhannya. Pas Juan, ya saya minta maaf atas kegaduhannya. wayang itu viral di media sosial karena warganet mengasosiasikan tokoh itu dengan pendakwah lain. Pertunjukan ini digelar di Sleman, Yogyakarta pada Jumat pekan lalu. Pagelaran wayang diadakan di sebuah pondok pesantren Ora Aji yang dimiliki Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang biasa disebut Gus Miftah, serta diinisiasi dalam kenamaan Ki Warseno Sleng asal Sukoharjo. Ya kowe ra seneng wayang rasane ancang. Kowe bangane wis adus walang-walang. Video wayang ini diperbincangkan warganet karena sebelumnya video dakwah Ustadz Khalid Basalamah viral di media sosial karena membahas hukum wayang dalam agama Islam. Usai dikritik sejumlah pihak, Khalid Basalamah menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Mencintai negara kita. Nggih jenengan niku nangis ora mergo ora kon bertobat. Masa tidak bisa? Oh ya jangan segitu. Masa 5 real. Ini juga saya ini kerja dari pagi sampai pagi belum dapat ini. Ya udah saya undakkan ya. Undakkan itu bahasa apa, Mas? Saya kasih peningkatan. Insya Allah tidak saya musnahkan. Fa insya Allah asal kita ijab kabul nanti. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Ya mergo luwe. Ora ono sing nanggap niku, Pak. Jangan kita balik. Jangan budaya diislamkan. Susah. Nangis. Nah, maka harus dibedakan mana budaya, mana agama. Ya jangan segitu dong. Ana cuma bawa 5 real.